Hai, halo para psikopaters, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Tapi sebelum lanjut ke videonya, perlu saya ingatkan buat kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Jadi jika kalian tidak ingin terkena spoiler film ini, silahkan bisa di-skip saja videonya. Nah, jadi dalam video kali ini, kita bakal mengalur sebuah film yang berjudul Eternal, yaitu mengisahkan 10 superhero dari luar angkasa yang bernama Eternal. Mereka adalah Ajak, Sersi, Ikaris, Kingo, Sprite, Phastos, Makari, Trik, Gilgamesh, dan Thena. Mereka dikirim oleh Celestial Arishem ke bumi untuk memusnahkan invasi Deviant pada 5000 sebelum Masehi atau sejak awal peradaban manusia. Deviant dikisahkan sebagai musuh bebuyutan manusia. Mereka terakhir kali membunuh Deviant terakhir pada tahun 1500 sebelum Masehi. Dan setelah itu, mereka hidup terpisah dan tersebar di seluruh penjuru bumi. Nah, biar nggak kebanyakan spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film berawal di Celestial, terlihat para Eternal bersiap-siap untuk pergi ke bumi. 5000 sebelum Masehi, di Mesopotamia terdapat ras manusia yang sedang diserang para Deviant. Lalu para Eternal pun melindungi ras manusia. Di sini ada Ikaris, yaitu mempunyai kekuatan laser dari matanya dan bisa terbang. Kemudian ada Makari, mempunyai kekuatan lari cepat. Kingo mempunyai kekuatan menembak dari jari jemarinya. Gilgamesh mempunyai kekuatan pukulan super. Thena mempunyai kekuatan mengeluarkan senjata. Phastos mempunyai kekuatan memproduksi barang. Druid mempunyai kekuatan memanipulasi pikiran. Sprite mempunyai kekuatan ilusi. Dan Ajak mempunyai kekuatan healing. Kemudian ada Sersi yang mempunyai kekuatan mengubah apapun menjadi molekul. Adegan berpindah di London, di mana Sersi berprofesi menjadi guru di sebuah sekolah. Namun dia telat datang ke sekolah. Untungnya ada Dan yang mengisi waktu saat dia terlambat. Dan adalah pacar Sersi, namun ia dari ras manusia. Tiba-tiba terjadi gempa yang kuat. Sersi pun menyuruh anak-anak untuk berlindung di bawah meja. Namun ada seorang bocil yang berlindung di bawah batu. Sayangnya batu itu jatuh saat hendak mengenai bocil. Sersi langsung mengubahnya menjadi molekul. Di malam harinya, di mana Sersi sedang memberikan surprise kepada Dan, di sini kita diperlihatkan kekuatan dari Sprite, yaitu kekuatan ilusi. Sersi memberi hadiah cincin kuno kepada Dan. Di saat mereka bertiga di perjalanan pulang, di tengah jalan mereka dihadang oleh Deviant. Saat di kota, kekuatan Sprite seperti Kage Bunshin itu cukup mengecoh Deviant. Datanglah Ikaris untuk menolong mereka. Saat ada bus terbalik, Sersi pun mengubahnya menjadi kelopak bunga untuk menyelamatkan sang sopir dan teman-temannya. Ikaris pun menyerang Deviant hingga dia terjebur ke dalam sungai dan pergi. Adegan berpindah di depan toko, terlihat Sersi dan Dan sedang ngobrol. Sersi mengatakan bahwa para Eternal hanya ditugaskan untuk membasmi Deviant dan akhirnya Dan tahu jika Ikaris adalah pacar Sersi dulu. Pindah ke apartemen, di sana ada Ikaris, Sprite, dan Sersi yang berencana menemui Ajak. Adegan berpindah di zaman Babylon 575 sebelum Masehi. Saat para Eternal melawan Deviant untuk melindungi warga dan istana. Terdapat Ajak yang bertelepati dengan Arishem. Arishemlah yang memberi tugas para Eternal. Ternyata Eternal tidak hanya di bumi, dia juga berada di planet-planet lain. Terdapat Phastos yang sedang mempresentasikan penemuannya. Malam harinya kita diperlihatkan kekuatan dari Sprite, yaitu ilusi. Semua orang pun terhibur melihatnya. Kita juga diperlihatkan kekuatan dari Druid, yaitu memanipulasi pikiran. Pagi hari di sebuah ladang terlihat Sersi dan Ikaris membantu warga sekitar. Di sebuah tempat berbatu, Ikaris dan Sersi pun berciuman. Tak hanya itu, mereka juga sampai melakukan hal yang tidak senonoh itu. Adegan berpindah di kerajaan Gupta 400 Masehi. Terlihat Sersi dan Ikaris menikah. Ternyata itu hanyalah pikiran masa lalu Sersi. Hari ini Dakota Selatan, mereka tiba di tempat tinggal Ajak. Namun sangat disayangkan, ternyata Ajak sudah meninggal saat itu. Diperkirakan ia diserang oleh para Deviant. Sepertinya para Deviant menyerap kekuatan Ajak di sini. Karena dulunya para Deviant tak bisa menyembuhkan diri. Lalu bola emas milik Ajak pun masuk ke dalam tubuh Sersi.
Saat itulah Cersei terhubung dengan Arisem. Ia mengatakan sudah hampir waktunya. Mereka bertiga pun bergegas menemui anggota Eternal lainnya. Adegan berpindah di Tenochtitlan 1521 Masehi. Terjadi perang antara penduduk dengan pasukan bersenjata. Di saat melihat pembunuhan, Tena seperti kesurupan. Ia malah menyerang teman-temannya sendiri. Dengan terpaksa, Gilgamesh memukul kepala Tena. Ternyata Tena mengalami mahwairi, sebut saja gangguan jiwa. Ajak menawarkan untuk menghapus pikiran Tena, dengan itu ia bebas dari mahwiri. Namun Tena tak mau. Terdapat perdebatan antara Druig dan Ajak. Memang Druig orangnya agak keras kepala. Druig menggunakan kekuatannya untuk mendamaikan mereka. Adegan berpindah di Mumbai. Terdapat Kingo sedang melakukan video klip. Kingo mempunyai asisten yang bernama Karun. Saat mendengar Ajak mati, Kingo bingung harus ikut Eternal atau tetap dengan karirnya. Namun Karun meyakinkan Kingo. Akhirnya Kingo gabung dengan Eternal lagi. Mereka pergi menggunakan jet pribadi. Karun pun ikut serta dengan mereka. Tibalah mereka di Australia, di mana Gilgamesh dan Tena tinggal. Saat mendengar Ajak mati, Gilgamesh pun tak sengaja menumpahkan painya. Lalu mereka menemui Tena, tetapi Tena malah menyerang. Spread menggunakan ilusi untuk menyadarkan Tena, trik itu pun berhasil. Saat sedang makan, malah Cersei pergi meninggalkan mereka. Ternyata Cersei melihat gambar milik Tena. Cersei menyadari suatu hal, yaitu cara telepati dengan Arisem. Arisem menjelaskan tugas Eternal di bumi adalah untuk melahirkan Celestial Tiamut. Ia berbicara akhir dari kehidupan adalah awal dari kehidupan lainnya. Ternyata Eternal hanyalah program. Eternal bentuk sempurna dari Deviant. Deviant bisa dikatakan produk cacat. Mereka membahas bagaimana cara menunda lahirnya Celestial. Adegan berpindah di hutan Amazon, yaitu tempat tinggal Druig. Terjadi perdebatan dengan Druig, ia menolak untuk gabung dengan Eternal. Ternyata Spread suka dengan Ikaris, padahal kelihatannya Spread itu laki-laki. Alasan Ikaris dan Cersei putus, yaitu karena Ikaris pergi entah kemana tanpa kabar. Tiba-tiba Ikaris diculik oleh para Deviant. Tempat yang tadinya sunyi pun sekarang menjadi ramai. Di saat yang lain panik, di sini Karun malah asyik mengambil video. Di hutan saat Ikaris tak berdaya, datanglah Gilgamesh. Dia langsung melempar Deviant itu. Keadaan menjadi genting, mereka harus melawan Deviant dan menyadarkan Tena. Kembali di camp Druig, memanipulasi warga untuk menyerang Deviant. Namun Cersei melarangnya. Gilgamesh pun berhasil menenangkan Tena. Di camp terlihat kolaborasi antara Sprite dan Kingo. Mereka berhasil menyingkirkan satu Deviant. Dan di udara, Ikaris pun berhasil membunuh satu Deviant. Di sini kita diperlihatkan betapa hebatnya Ikaris. Namun Ikaris berkewalahan. Cersei hendak menolongnya, malah dia terjebur ke dalam kolam bersama Deviant. Namun anehnya Deviant tersebut menjadi beku berbentuk menyerupai pohon. Di hutan, saat Gilgamesh mencoba menyelamatkan Tena, sayangnya Deviant berhasil menyerap kekuatan dari Gilgamesh. Deviant pun berevolusi dan Deviant tahu bahwa kedatangan Eternal untuk membunuhnya. Eternal pun kehilangan dua anggotanya, yaitu Gilgamesh dan Ajak. Mereka pun melakukan kremasi pada Gilgamesh. Adegan berpindah di Hiroshima, Agustus 1954. Terlihat Phastos dan Ajak. Phastos menyesal gara-gara dia Hiroshima jadi hancur. Adegan berpindah lagi di Chicago, saat Ikaris dan Cersei mendatangi Phastos. Namun Phastos sudah mempunyai suami dan anak. Si Phastos ini ternyata penyuka sesama jenis. Phastos awalnya menolak karena dia sudah bahagia dengan kehidupannya. Dia mengatakan bahwa kekuatannya sudah lenyap. Saat Ikaris mengetesnya, ternyata Phastos berbohong. Suami Phastos meyakinkan Ohati. Akhirnya dia bergabung dengan Eternal lagi. Adegan berpindah di Irak. Terlihat Makari dan para peneliti. Namun dengan kekuatan Druig, para peneliti tersebut itu pun pergi. Muncullah kapal para Eternal, bisa disebut Domo.
Fastos ingin membuat gelang energi yang diberi nama Unimind. yaitu bertujuan untuk menggabungkan kekuatan untuk membunuh Tiamut atau Celestial. Adegan berpindah di Dakota Selatan, 6 hari lalu di mana terlihat Ajak dan Ikaris. Terdapat pembicaraan yang cukup serius, yaitu Ajak ingin menunda kebangkitan. Namun Ikaris tak mau, lalu Ikaris mengajak Ajak ke tempat persembunyian Devian. Namun Ikaris setia dengan Arisem, lalu dia mendorong Ajak ke persembunyian Devian. Devian berhasil menyerap kekuatan dari Ajak, mereka pun berevolusi. Lalu Ikaris membawa mayat Ajak ke rumahnya. Di gurun, Cersei mencoba membujuk Ikaris untuk menunda kebangkitan Celestial atau Tiamut. Namun Ikaris tetap saja tidak mau. Pindah di Domo, Cersei mendapatkan sinyal bahwa kebangkitan Tiamut sudah dimulai. Makari mendapatkan perintah dari Phastos untuk mencari titik kebangkitannya. Makari pun keliling dunia dengan kaki cepatnya. Lalu Ikaris merusak komputer digital milik Phastos. Ikaris berkhianat pada para Eternal dan dia mengakui bahwa dialah yang membunuh Ajak. Spread pun ikut dengan Ikaris karena memang dia suka dengan Ikaris. Kingo pun meninggalkan para Eternal. Saat para Eternal bingung, Phastos mempunyai ide, yaitu dia ingin memecahkan bola telepati untuk mengaktifkan Unimind. Phastos dengan kekuatan mekaniknya akhirnya pun berhasil. Terlihat Ikaris dan Spread sedang menikmati kebangkitan Tiamut. Mereka mencoba menidurkan Tiamut dengan kekuatan Druid dibantu dengan Unimind, namun Ikaris menggagalkannya. Makari pun menyerang Ikaris dengan kecepatannya. Gunung itu pun meletus. Makari, Tena, dan Phastos bertugas menyibukkan Ikaris dan Cersei berniat menghentikan kebangkitan Tiamut. Terlihat juga Devian ikut menyerang Ikaris, namun para Eternal malah membantu Ikaris. Mungkin jika Devian menyerap kekuatan Ikaris, Devian menjadi tak terkalahkan. Saat Ikaris hendak mencegah Cersei, malah Ikarislah yang dicegah Phastos dengan cara mengikatnya. Pindah di dalam gua saat Tena mencoba melawan Devian. Di lereng gunung terlihat Cersei yang sedang bicara dengan Ajak. Tiba-tiba Cersei tertusuk pisau milik Spread. Ternyata Ajak hanyalah ilusi milik Sprite. Karena dia iri pada Cersei, dia ingin merasakan tumbuh besar, jatuh cinta, dan berkeluarga. Tiba-tiba datanglah Druid yang langsung memukul Sprite hingga pingsan. Pindah lagi di gua saat Tena melawan Devian. Liciknya Devian meniru suara Gilgamesh. Hal itu membuat Tena terhipnotis. Namun waktu Devian ingin menyerap kekuatannya, Tena pun sadar dan langsung menghabisi Devian. Bencana di mana-mana, mulai terlihat kepala dan jari milik Tiamut. Cersei pun mencoba membekukan kebangkitan Tiamut, namun sayangnya Ikaris berhasil lepas dari ikatannya. Mereka berdua pun mengingat waktu masih bersama dahulu kala. Tiba-tiba para Eternal pun terikat. Unimind itu membuat Tiamut membeku. Pada akhirnya kebangkitan Tiamut pun gagal. Karena kesetiaan Ikaris pada Arisem, dia malah pergi ke matahari, meninggalkan Cersei dan bumi. Spread pun merasa kehilangan Ikaris, namun Cersei menawarkan dia bisa menjadi manusia, namun dengan resiko dia bakal tua dan mati. Dengan kekuatan Unimind, Spread pun menjadi manusia normal. 2 minggu berlalu, Dakota Selatan. Mereka menikmati hidup seperti manusia normal, dan Spread sekarang menjadi seorang murid. Lalu Cersei jalan-jalan dengan pacarnya yaitu Dan, sepertinya kehidupan normal kembali seperti biasa. Namun tiba-tiba, langit menjadi hitam dan terlihat kepala Arisem. Dia membawa Cersei dan Eternal lainnya. Para Eternal pun akan menghadapi penghakiman. Dan film pun berakhir. Nah, jadi bagaimana menurut kalian mengenai filmnya? Jika kalian suka, silahkan klik tombol subscribe dan like, oke? Dan apabila ada dari kalian yang mau request film, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Dan sampai di sini saja untuk alur cerita hari ini. Terima kasih, salam Psychopaters.